Cerita tentang emas. Dalam. Bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an wa anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man ja'a bil furqan wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal ihsan. Amma ba'd. Yang terhormat pengurus DGRI Kabupaten Bangkalan yang berbahagia, yang terhormat pengurus DGRI Cabang Kuanyar yang berbahagia, yang terhormat anggota PGRI se-Kabupaten Bangkalan yang berbahagia, dan tak lupa Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia. Awalan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan 1445 Hijriah. Salian, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kearifan Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita menjadi salah satu umat yang akan memperoleh syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya mujib as-salihin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran ini terjadi ada 3 tahapan. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Ada yang mengatakan langit ke-1 atau kedua. Yang ketiga, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan membahas turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dan istimewa dari 12 bulan yang terdapat dalam kalender agama Islam. Oleh karena itu, keistimewaan bulan Ramadan dijuluki sebagai Sayyidus Syuhur, yang berarti raja atau pemimpin seluruh bulan. Di bulan ini ada peristiwa yang dahsyat, yaitu pertama kali turunnya ayat Al-Quran berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun. Ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara qalam, yaitu pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu ayat Al-Quran pertama di Gua Hira waktu berkhalwat, yakni mengasingkan diri di tempat sunyi guna bertafakkur. Terlepas dari adanya perdebatan mengenai waktu turunnya awal pertama Al-Quran, banyak masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa peringatan nuzul Quran jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Penetapan malam 17 Ramadan sebagai waktu nuzul Al-Quran merujuk pada surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat, yakni kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, pada hari Al-Furqan, yaitu pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa dan atas segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 41 menyebutkan bahwa nuzul Quran terjadi di hari Furqan, yakni waktu umat Islam mendapatkan kemenangan dari kaum kafir dalam perang Badar. Perang Badar diperkirakan terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pemirsa yang berbahagia, malam nuzul Quran mengandung banyak hikmah. Salah satu yang paling utama adalah mencintai Al-Quran. Tidak hanya mencintai, kaum muslimin juga seyogyanya rajin membaca, mendalami makna, serta mengamalkan isinya. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umatnya ketika hampir mendekati ajalnya. Beliau berpesan yang berbunyi, Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah, yaitu kitab Allah berupa Al-Quran, wa sunnati rasulihi, yaitu sunnah Rasul. Hikmah kedua yang dapat diambil dari peristiwa nuzul Al-Quran adalah selalu bersabar dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai cobaan. Al-Quran secara seluruhnya diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat Al-Quran kadang-kala diturunkan bertahap sesuai kondisi kaum muslimin atau menjadi jawaban permasalahan. Dari penjelasan di atas, harapannya umat Islam dapat lebih mencintai
terlebih mengamalkan kandungan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Terlebih pula bulan Ramadan dijuluki sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Artinya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga amal puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, idza wajadtumul khilaf fa'alaikumul afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya hidup kalau dana selalu tersedia. Dana usaha, dana pendidikan, dana kesehatan. Tapi saat banyak kebutuhan, gimana cari dananya ya? Gadai emas aja di BSI, taksiran emas tinggi. Biaya ringan, prosesnya cepat, emas tersimpan aman. Layanan nyaman. Yuk gadai emas di BSI. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia.